kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program bincang virtual ataupun juga bincang komunitas bersama hari ini dengan narasumber kita yang juga ada terhubung melalui virtual Zoom meeting dan juga hadir langsung di studio bersama kita hari ini. Tema kita hari ini begitu menarik terkait dengan kisah sahabat dai pelosok menyebar dari Makassar hingga ke pelosok Toraja yang sudah dilakukan pada Ramadan tahun ini, dan kita akan lihat seperti apa keseruannya bersama dengan narasumber kita hari ini di studio. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik kak. Baik kak. Alhamdulillah baik juga. Oke, boleh mungkin kita kenalan dulu dengan para Tribuners yang sudah menyaksikan kita pada hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Himaya, yang disapa akrab Maya. Oke, saya merupakan salah satu mahasiswa STAI Al-Furqan Makassar dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi saya merupakan salah satu volunteer fully funded pada program Sahabat Dai Pelosok pada tahun 2026 ini. Oke, baik. Jadi Kak Maya masih mahasiswa. Betul ternyata sekali. Dan juga kemarin mengabdikan diri di Toraja untuk bagaimana tetap menjaga masyarakat Muslim di sana untuk tetap juga punya akidah begitu. Betul Nah, sekali. kemudian setelah itu boleh dengan kakak kenalan? Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja. Kebetulan di Sahabat Dai Pelosok itu saya dipercayakan sebagai penanggung jawab program untuk kegiatan ini. Oke, baik. Nah, selain itu Tribuners juga ada narasumber kita yang terhubung melalui virtual Zoom meeting karena beliau ini memang bertugas di Papua dan kemarin memang sempat ikut ke Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja selama 1 bulan penuh selama Ramadan. Untuk itu kepada Kak Julio Putra mungkin boleh perkenalan dulu Kak dengan seluruh Tribuners yang sudah hadir. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Putra, asal Sorong, Papua Barat Daya. Sekarang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Sorong dan sekarang semester 2. Oke, baik. Semester 2 ya Kak ya. Berarti di komunitas ini masih banyak yang kuliah ternyata dan juga masih tentunya bisa mengabdi sambil juga berkuliah. Nah, kabarnya seperti apa hari ini Kak dari Papua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, alhamdulillah baik dan juga terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir meskipun kita melalui virtual Zoom meeting. Nah, mungkin boleh kita tanya dulu sedikit Kak Maya sebelum kita jauh untuk melihat seperti apa keseruan kemarin di Toraja. Kak Maya ini sudah berapa lama tergabung dalam Sahabat Dai Pelosok? Baik, terima kasih. Jadi saya gabung dengan program Dai Sahabat Dai Pelosok itu pada tahun 2026 ini. Jadi ini adalah pertama kali saya gabung bersama Sahabat Dai Pelosok. Iya, Jadi ini kali pertama berarti masih baru gitu. Betul, ya. Tapi Kak. sudah punya kesempatan untuk mengabdi di Toraja. Nah, kalau kakak sendiri sudah berapa lama? Sahabat Dai Pelosok ini sebenarnya dia tahun kedua kak. Jadi tahun pertama itu di 2026, tetapi statusnya kami itu masih sebagai sponsorship untuk kegiatan sahabat untuk kegiatan dai-nya. Nah tahun ini kami full untuk sebagai penyelenggara atau penanggung jawab Sahabat Dai Pelosok. Jadi ini adalah tahun kedua untuk kegiatan CS-nya kami di pelaksanaan tahun ini. Jadi secara secara keseluruhan itu yang terlibat di dalam Sahabat Dai Pelosok itu siapa aja Kak? Karena mereka akan mengikuti tahapan tesnya atau akan ada open recruitment untuk ikut bergabung di kegiatan Sahabat Dai Pelosok itu. Berarti semacam volunteeran begitu ya? Iya, benar Kak. Oke, jadi setiap tahun mungkin ataupun juga setiap beberapa periode akan membuka volunteeran sesuai dengan event ataupun juga kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, boleh tidak diceritakan Kak Raja terkait dengan apa motivasi utama dibentuknya Sahabat Dai Pelosok? Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, Sahabat Dai Pelosok ini merupakan
kegiatan CSR dari klinik dan apotik Laksana, di mana kegiatan CSR ini yaitu bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di kegiatan pengabdian masyarakat itu ada sahabat dari pelosok, sahabat dari pelosok. Nah, di mana kegiatan sahabat dari pelosok ini berbasis komunitas dan volunteering, Kak. Artinya siapa saja bisa di luar sana bisa ikut berkontribusi terhadap kegiatan sahabat dari pelosok yang kami adakan. Tentunya dengan melalui tahapan atau proses rekrutmennya untuk bisa mendapatkan tiket fully funded di kegiatan tersebut. Oke, jadi ini kegiatan CSR-nya, kemudian juga memilih Toraja sebagai lokasinya. Apakah Toraja ini ada alasan tersendiri juga kenapa akhirnya memilih Toraja untuk lokasi dari sahabat AI Pelosok? Silahkan. Oke, baik. Kami pilih Toraja sebenarnya gini, Kak. Ada sedikit keresahan yang terjadi, ya apa yang kami rasakan, karena kebetulan di tahun pertama itu kita pernah mengirim sahabat dari pelosok di tahun pertama, sekalipun posisi kami sebagai sponsorship untuk kegiatan itu. Nah, setelah di tahun 2026 itu tokoh masyarakat yang ada di sana itu mengkonfirmasi ke kami lewat salah satu tim kami, yaitu Kak Bagas, untuk konfirmasi bahwa apakah tahun ini itu ada dikirim sahabat dari pelosok, Kak, kayak gitu. Nah, kami beranggapan bahwa mungkin biasanya kan ada jatah dari pemerintah tuh atau lembaga lain yang sejenis yang bisa mensupport dari pelosok di setiap Ramadan. Tetapi setelah kami konfirmasi ternyata tokoh masyarakatnya itu nggak dapat katanya. Nah, makanya itu infonya di 2 Ramadan loh, Kak. Jadi artinya Ramadan sudah berjalan. Nah, makanya saya bilang ke Pak Citra Rantelino kayak gitu bahwa mungkin kita bisa support kayak gitu, tetapi kasih waktu ke saya sepekan untuk bisa merekrut teman-teman volunteer siapa yang bisa seperti itu. Jadi dari situ, Kak, makanya di 2026 ini itu kami lakukan sahabat dari pelosok itu. Oke, baik. Nah, salah satu juga yang lolos dari fully funded-nya tadi ini adalah Kak Julio Putra berarti ya. Nah, boleh mungkin Kak Julio Putra kita tanya-tanya terkait dengan apa motivasinya jauh-jauh loh dari Papua datang dan juga mau ikut kegiatan ini yang tepatnya ada di Toraja, Sulawesi Selatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya itu motivasi saya itu pertama itu apa ya, Kak? Pertama tuh belum ada bayang-bayang buat motivasi ke sana, Kak. Tetapi ketika saya mengingat lagi ke keluarga saya sendiri bahwasannya saya juga seorang mualaf, Kak. Makanya dari situ saya langsung bertekad bahwasannya saya harus bisa mengubah mengubah seperti mengajak mohon maaf mungkin sebelumnya saya juga dari keluarga yang satu keluarga dari ibu saya Islam dan keluarga dari bapak saya ini masih Kristen, Kak. Nah, saya ini menjadi seorang mualaf. Nah, ketika saya datang ke Toraja, saya lihat mereka dengan berkehidupan berdampingan gitu, Kak. Jadi kayak satu rumah itu bukan hanya isinya muslim semuanya, Kak, melainkan mereka gabung gitu loh, dan mereka sangat akur, dan bagi saya itu sangat wow, keren dan masya Allah sekali. Sedangkan beda dengan keluarga saya, Kak. Keluarga saya itu tidak seperti itu. Jadi kalau yang Kristen ya udah tinggal sendiri sama orang-orang Kristen, dan yang Islam itu tinggal sama orang-orang yang Islam, Kak. Jadi mereka kayak tidak bisa menyatu gitu, Kak. Makanya ketika saya kesana itu saya jadi terkesan, dan insya Allah kalau ada waktu lagi mungkin saya bisa menjadi volunteer dan bisa kembali ke Toraja lagi, Kak. Mungkin hanya itu aja, Kak. Jadi sebenarnya ini juga ada dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi gitu ya, Kak, terkait dengan adanya perbedaan. Ternyata di lokasi lain perbedaannya itu begitu indah, meskipun mereka berbeda, tapi dengan hadirnya juga
sahabat Dai Pelosok mungkin bisa sama-sama untuk menguatkan iman dari teman-teman, meskipun dalam satu rumah mungkin mereka berbeda, tapi tetap saling menghargai dan saling berpegang teguh sama agama masing-masing. Nah, semoga ini juga dapat terus berjalan dengan baik begitu ya, tanpa menimbulkan konflik meskipun ada perbedaan. Nah, kemudian dari beberapa hari ataupun juga 1 bulan di sana, Kak Maya sendiri pengalamannya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk pengalaman luar biasa Kak, mulai dari perjalanan ke sana, kemudian proses penerapan program dan juga pengenalan lingkungan serta masyarakat luar biasa. Di hari pertama itu kami sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa, mulai dari perjalanannya yang ditempuh dengan 2 jam naik truk dengan jalanan yang di sampingnya jurang, kemudian jalanan yang bebatuan besar, sehingga pada saat di perjalanan itu kita sangat terguncang gitu Kak. Kemudian untuk pendidikannya anak-anak itu kami sempat pergi ke sekolahnya dengan jarak tempuh 2 jam Kak, jalan kaki gitu. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa juga bagi kami. Kemudian pada saat pelaksanaan program seperti mengaji, di situ kami mulai melihat ternyata masih banyak adik-adik yang membutuhkan perhatian dari kita. Apalagi saya sebagai mahasiswa dan juga guru, ternyata kita harus melihat lebih dalam lagi. Ternyata di pelosok itu masih banyak yang harus kita perhatikan, kita ajarkan, seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi ada kalau kita lihat seperti kesenjangan begitu. Betul ya dengan sekali, kehidupan kita Kak. di kota-kota, apalagi terkait akses pendidikan dan lain sebagainya yang harusnya ini menjadi hak dari seluruh warga negara. Nah, setelah melihat kondisi ini mungkin Kak Raja, mungkin apakah ada laporan yang dibawa ataupun juga hasil dari pengamatan di sana untuk disampaikan juga kepada pihak-pihak yang berwajib, mereka di sana kekurangan apa dan lain sebagainya? Silakan. Baik, kalau misalnya untuk pelaporan ke ke pemerintahan setempat atau ke publik, kemungkinan enggak sih Kak. Cuman kalau misalnya untuk mengasesmen untuk kebutuhan mereka apa, itu yang kami lakukan. Nah, kenapa kita tidak membuat sebuah laporan yang secara formal? Karena sejauh ini kan kegiatan ini kegiatan murni dari kegiatan CS-nya kami. Kecuali mungkin ada donasi kah atau ada bantuan kah, mungkin itu yang harus kami laporkan tentang penggunaan-penggunaan atau amanah-amanah yang harus kami laporkan ke publik tentang apa yang kita berikan, apa yang kita bawa, dan apa yang saudara muslim minoritas di sana yang dapatkan. Tetapi sejauh ini masih kegiatan kegiatan murni CSR kami yang biaya operasionalnya itu semua ditanggung dari kami, seperti itu Kak, sebagai penyelenggara. Nah, walaupun murni dari kami, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa saudara-saudara di luar sana yang ingin berkontribusi atau mengirimkan dana atau rezekinya mereka itu, kita tidak tertutup untuk hal itu. Buktinya kemarin banyak orang yang di luar sana itu mendonasikan hartanya mereka untuk kegiatan syiar di Toraja Utara. Nah, karena ada donasi yang masuk, ada barang yang teman-teman bawa, secara otomatis saya sebagai penanggung jawab itu membuat laporan Kak. Jadi yang di awal tadi bilangnya ada tidak laporan resmi ini, secara ini nggak ada Kak, tapi yang saya buat laporannya itu secara publik Kak. Tentang penggunaan dana dan anggaran yang masuk, karena sudah ada dana yang masuk dari saudara muslim kami atau siapa saja di luar sana yang berdonasi. Nah, itu yang kami laporkan tentang penggunaannya. Ini diapakan, buat apa, dan itu untuk kegiatan apa kan, seperti itu. Nah, mungkin kemarin juga kan ada beberapa kegiatan video atau foto-foto dari kegiatan. Nah, sebagian dari kegiatan itu ada dana atau sumbansi dari saudara-saudara kita di luar sana yang ingin berkontribusi di kegiatan Sahabat Dai Pelosok tahun ini Kak. Jadi seperti publikasi untuk lebih ke pihak umum gitu ya Kak? Iya, karena Kak. kan banyak juga pihak yang berpartisipasi menyumbangkan harta mereka untuk diwakilkan untuk dibawa ke sana. Benar, dan Kak. juga menyukseskan kegiatan Sahabat Dai Pelosok di Toraja pada Ramadan ini Iya, Ramadan 2026. 2026. Nah, kemudian
Kalau dari pengamatan Kak Raja sendiri, apa kira-kira yang masih sangat kurang dari masyarakat? Mungkin dari anak-anaknya masih kurang dalam hal membaca Al-Quran dan lain sebagainya, yang perlu untuk kita terus elaborasi supaya juga meningkatkan keimanan teman-teman di sana. Oke, baik Kak. Nah, di Sahabat Day Pelosok itu kan ada program kerja dari volunteer yang keterima tuh. Nah, dari pemaparan pada saat tahapan rekrutmen, mereka memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi penugasan. Nah, di sini apa yang harus kami lakukan, apa yang kurang, atau apa yang mereka butuhkan, itu balik lagi ke jenis program kerjanya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman yang keterima sebagai duta Sahabat Day Pelosok itu, bahwa buatlah program kerja yang berbasis kebutuhan, bukan yang program kerja yang berbasis keinginan. Karena kalau berbasis keinginan, bisa saja program kerja yang kita tawarkan itu belum belum diterima semua, atau belum bisa diterima oleh saudara kita yang ada di sana. Makanya apa yang mereka butuhkan itu yang kami berikan, apa yang mereka inginkan itu yang teman-teman Sahabat Day Pelosok yang akan sampaikan seperti itu. Nah, salah satunya apa? Yang pertama adalah yang urgent pada saat itu, yang mereka butuhkan adalah imam pada saat tarawih, imam pada saat salat wajib. Nah, imam pada saat salat Idul Fitri dan yang lain-lainnya. Berarti karena kebutuhan masyarakat yang ada di sana untuk menguatkan akidah mereka adalah mereka butuh sosok penceramah, dai, sekaligus imam yang bisa mengimani mereka pada saat salat 5 waktu, tarawih, dan salat Idul Fitri. Nah, karena itu kebutuhannya. Nah, seperti tadi kakak katakan, apa yang mereka butuhkan, itu yang mereka butuhkan. Nah, makanya dari Sahabat Day Pelosok itu mengakomodir apa dari kebutuhan dari saudara muslim yang ada di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusun Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, Toraja Utara. Oke, baik. Tadi berarti mereka ada kekurangan sosok imam begitu yang untuk memandu sholat 5 waktu, baik juga untuk sholat tarawih. Tapi apakah dari masalah yang dilihat tersebut ada pelatihan khusus mungkin untuk menjadikan salah satu tokoh untuk kamu akan menjadi imam setelah kita mungkin selesai dari program ini supaya terus berlanjut begitu, seperti apa? Nah, itu yang kami kan pada saat kemarin kita udah tiba di sana, kami duduk berembuk dengan tokoh masyarakat. Nah, itu yang kami mau tawarkan ke masyarakat yang ada di sana. Karena saya katakan ke Pak Citra Rantelino selaku tokoh masyarakat yang ada di sana bahwa di sana memang ada imam, tetapi imamnya juga kan mereka masih butuh untuk penguatan dan lain-lain. Nah, makanya kami tawarkan ke tokoh masyarakat di sana bahwa bagaimana kalau misalnya berikan kami pemuda-pemuda atau anak-anak desa yang ada di situ, di Baladatu, untuk kami berikan sejenis beasiswa untuk mengikuti sekolah hafiskah atau dimasukkan pesantren untuk memberikan ilmu tambahan buat mereka. Dengan alasan kenapa? Biar kedepannya, sehingga setelah program kegiatan Day Pelosok ini berakhir, itu kegiatannya itu nggak berakhir juga, tetapi apa dari program kerja yang Sahabat Day Pelosok bawa itu bisa berkelanjutan di kemudian hari. Artinya apa? Bisa estafet Kak, dari apa yang mereka bawa itu bisa diteruskan sama saudara-saudara kami di sana. Tapi malah di luar dari ekspektasi kami, jawaban dari masyarakat yang ada di sana itu dia mengatakan bahwa tidak kayak begitu. Artinya apa? Tidak dalam artian mereka belum siap untuk mengirim anak-anak mereka jauh sekolah atau berpendidikan jauh dari orang tuanya. Mungkin begitu. Kalau misalnya ada yang salah mungkin dikoreksi, karena semua teman-teman hadir pada saat sharing dengan tokoh masyarakat yang ada di sana, Kak. Nah, itu solusi yang kami berikan, Kak. Kami ingin bagaimana pemuda atau remaja dari
Baladatu itu bisa kami berikan pendidikan di tempat lain yang secara khusus Kak, kayak gitu misalnya sekolah tahfiz, sekolah hafiz, atau di pesantren biar nanti setelah mereka tumbuh lebih ini atau udah selesai mereka bisa langsung menjadi pemimpin atau dai yang bisa mengayomi atau bisa syiar atau bisa menjadi penceramah atau imam buat masyarakat yang ada di sana. Itu yang kami tawarkan Kak. Oke, baik. Jadi untuk upaya memang sudah ada sebenarnya, cuman dari masyarakat mungkin mereka masih berpikir atau lain sebagainya. Karena kan kita tahu juga teman-teman kita ini masih lumayan di jauh dan di pelosok begitu ya. Mungkin mereka banyak kekhawatiran begitu. Jadi mungkin kita akan terus melakukan pendekatan supaya mereka lebih terbuka untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka. Namun semoga kedepannya masih bisa lagi kita untuk coba terus gitu melalui juga sahabat dai pelosok. Nah, kalau begitu mungkin juga kita boleh bertanya lagi dengan kakak dari Papua gitu ya. Kita mau tanya kemarin pengalamannya Kak Juleo, perjalanan dari Papua menuju ke Toraja seperti apa? Silakan. Oke. Perjalanan dari Papua ya Kak. Nah, perjalanan dari Papua itu pertama itu masih bimbang Kak ketika sudah lulus karena terkendala oleh biaya. Nah, jadi mau tidak mau alhamdulillahnya juga saya dapat punya ada beasiswa dari kampus, beasiswa KIP gitu Kak. Nah, akhirnya dari uang beasiswa itu saya pakailah buat beli tiket karena memang saya rasa ini kan uangnya kan cuma bersifat sementara yang dikasih oleh Allah. Jadi saya gunakan uang itu dengan sebaik-baik mungkin. Ya udah saya langsung ketika uang itu cair saya langsung beli tiket dari tanggal 11 pas langsung berangkat ke Makassar. Nah, alhamdulillah langsung disambut oleh Kak Raja. Tinggal dulu sebentar dan ketika tanggal 13 lanjut perjalanan. Nah, dari bis itu kan sampai ke Toraja itu kan jalannya masih oke-oke aja Kak. Masih mulus, masih bagus sekali. Nah, ketika dari Toraja mau ke pelosoknya itu betul-betul kayak itu badan semuanya sakit sekali. Soalnya dengan jalan yang berbatu-batuan, dengan yang di sebelah kiri, Masya Allah jurang, itu terus sudah kebayang-bayang, aduh gimana nih, aduh gimana. Tapi alhamdulillah sampai di tempatnya langsung bisa istirahat. Wah, luruskan badan, pokoknya itu badan pegel satu hari itu. Tapi ya gitulah, alhamdulillah. Dan sampai di sana juga sudah langsung diterima sama masyarakat setempat Kak. Jadi kayak sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Mereka sudah anggap saya juga seperti anaknya mereka sendiri, sebagai kakak, kakak apa? Sudah kayak kakak kandung sendiri Kak. Bahkan sampai sekarang ini saya masih berkomunikasi sama mereka. Masih tidak komunikasinya masih terus. Jadi tidak putus gitu Kak. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih berjalan terus komunikasi sama warga di sana. Itu dari Toraja Utara menuju ke lokasi itu mabuk tidak di perjalanan seperti apa? Awal mulanya itu dari Makassar Toraja masih oke. Nah, dari Toraja ke pelosoknya itu betul kayak itu mual campur pegel-pegel campur wah itu tulang belakang sakit sekali Kak, soalnya batu-batu jadi kehantam terus ke dindingnya truk itu jedar aduh sakit sekali, tapi ya alhamdulillah baik-baik saja aman sampai ke lokasi. Ternyata naik truk ke sana ya, bukan kalau mungkin teman-teman berpikir ini naik mobil Iya, minibus atau lain sebagainya, ternyata naik truk dan jalannya berliku-liku, kanan kiri jurang, kemudian juga bebatuan gitu, luar biasa sekali perjuangannya jauh dari Papua menuju ke Toraja untuk mengabdi dengan masyarakat, bahkan merelakan uang ini ya beasiswa yang sebenarnya diperuntukkan untuk pendidikan dan lain sebagainya, tapi Masya Allah sekali direlakan untuk membantu sesama, meskipun kalau kita bisa lihat mahasiswa sekarang kan juga banyak keperluan gitu ya Kak. Nah kemudian pada saat sampai di Toraja ataupun juga di lokasi tersebut, ini kan pasti ada
berbeda bahasa gitu, kemudian juga kultur di sana juga akan berbeda. Seperti apa penyesuaiannya Kak Julio? Silahkan. Oke, kalau untuk itu pertama kali itu mungkin tentang mereka pertama itu karena tidak semuanya bisa bahasa Indonesia ya Kak, tapi mereka apa ya? Mereka malah jadinya ingin menyesuaikan dengan bahasa saya Kak. Jadi saya pakai bahasa Indonesia dan sedikit-sedikit juga mereka ajarkan bahasa Toraja, dan bahkan anak kecil sekali lihat saya tuh kan langsung kayak akrab sekali Kak. Jadi mereka biasanya tiba-tiba kalau selesai ngaji, Ustadz, ayo kita ke Sule, apa artinya ke sungai. Biasanya dibilang, ayo Kak, ayo Ustadz, kita main, ayo Ustadz. Tapi pakai bahasa Toraja, jadi saya langsung, apa ini artinya? Dan untungnya di situ ada Kak Maya, jadi bisa bertanya ke Kak Maya karena Kak Maya kan orang Palopo dan juga bisa bahasa Toraja. Jadi gitu Kak. Oke, baik. Jadi mungkin karena pembawaan Kak Julio sendiri humble, happy dan ceria, jadi anak-anak itu tertarik gitu untuk ajak main dan lain sebagainya. Dan luar biasa, ternyata tidak sia-sia perjuangannya jauh-jauh datang dan juga bisa mengabdi, bahkan ingin kembali lagi ya suatu saat ke Toraja dengan perjalanan yang sungguh luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari cerita para volunteer tadi, mungkin Kak Raja, apa kira-kira yang jadi tadi kan kendala masyarakat sudah kita paparkan. Kalau kendala dari teman-teman volunteer dan juga dari sahabat Dai Pelosok sendiri seperti apa? Kalau dilihat dari kendala kan namanya juga sudah sahabat Dai Pelosok. Artinya teman-teman yang punya niat untuk bergabung di benaknya itu sudah punya gambaran bahwa penempatannya itu di pelosok. Betul. Artinya mereka harus berekspektasi di luar dari ekspektasinya mereka bahwa bakalan lokasi yang akan mereka datangi atau kunjungi adalah di pelosok. Jadi jangan, makanya sebenarnya kalau misalnya kita mau cari yang kota atau yang tempat itu kayaknya tidak ada challenge-nya Kak, nggak ada tantangan tersendiri buat mereka sebagai cerita di perjalanan panjang hidup mereka di kemudian hari bahwa saya pernah ikut di kegiatan sampai ke pelosok seperti itu, sehingga hambatannya sebenarnya nggak ada hambatan sih Kak. Nggak ada hambatan, tapi hambatan itu dianggap sebagai vitamin buat mereka untuk penguatan mental kita juga sih secara psikologis. Tetapi kalau dikatakan sebagai hambatan, mungkin ke kultur shocknya aja sih Kak. Jadi ke kultur shocknya saja. Makanya sebelum teman-teman dinyatakan lulus, nah mereka ada tahapan akhir lagi Kak. Itu mereka menghadapi namanya medical check up. Nah kebetulan karena di sahabat Dai Pelosok itu ada tim dokter, kayak gitu, ada tim dokter, ada dokter Meshi, ada dokter Kiki, ada apoteker Adit yang membackup semua dari segi kesehatannya. Kita berikan vitamin, apa kebutuhannya untuk jaga-jaga jangan sampai ketika dia baru beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka shock di sana. Makanya tim dokter ada melakukan medical check up sebelum mereka diberangkatkan ke lokasi penugasan Kak. Apalagi di Toraja memang daerah yang cukup dingin begitu ya. Dingin. Jangan sampai nanti sampai ke sana tiba-tiba ada yang flu, demam dan lain sebagainya. Kemudian memang kesehatan fisik juga sangat dipertimbangkan supaya bisa kegiatannya lancar di sana. Nah, kalau Kak Maya sendiri kan tadi sudah disampaikan sama Kak Julio orang Palopo gitu. Jadi betul, tidak terlalu jauh kalau dari Palopo ke Toraja itu memang juga jarak sekitar 2 jam. Nah, mungkin apakah tetap punya culture shock atau gimana? Seperti apa? Baik Kak, kan perjalanan ke Toraja ini memang sama-sama Kak, bertiga sama Kak Raja dan Julio dari Makassar. Jadi kita bertiga ke sana, kemudian pada saat tiba di lokasi yang paling bikin shock itu paling cuman ini Kak, karena hewannya kan di sana masih ada yang agama, masih ada yang dilepas liarkan betul Kak, otomatis apalagi kan bajunya kan sampai di bawah kaki gitu, jadi mungkin agak shock untuk selalu mengangkat baju. Kemudian shock juga ketemu dengan hewan-hewan yang mungkin inilah Kak, mungkin tidak pernah dijumpai kalau di kampung sendiri. Iya, betul sekali Kak.
Baik, jadi itu menjadi culture shock, tapi sejauh ini ada pengalaman yang menarik atau gimana yang bisa diceritakan mungkin? Silakan Kak Maya. Baik, untuk pengalaman yang menarik itu Kak, pada saat implementasi program Mabit. Mabit itu malam bina akrab. Malam bina akrab takwa gitu. Jadi anak-anak tinggal di masjid selama 24 jam Kak. Dengan persyaratan kami komunikasikan dengan orang tuanya yang setuju bisa tinggal di masjid. Kemudian di situ kami menerapkan, kami mengajarkan sholat tahajud, pengenalan, karena sebelumnya anak-anak belum tahu bahwa kita di agama Islam punya namanya sholat tahajud, seperti itu. Kemudian implementasi pada saat ini juga Kak, sebelum Lebaran itu kita mengadakan kegiatan pawai obor. Nah itu yang sangat berkesan karena masyarakat luar biasa antusiasnya, karena kami bawa obor itu dari ujung sungai sampai di atas ujung gunung gitu Kak. Jadi semua masyarakat yang ada di situ, baik non muslim itu ikut bergembira melihat kegiatan pawai obor. Bahkan di kampung sebelah pun ingin ikut kegiatan pawai obor itu Kak. Itu sih Kak yang paling berkesan kalau dari saya pribadi. Oke, baik. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang sangat berkesan gitu ya, dan juga artinya teman-teman kemarin lebaran di sana atau Betul, gimana? lebaran di sana Kak. Oke, ini kali pertama atau gimana Kak Maya? Lebaran Di sana ataupun juga lebaran di pelosok banget seperti apa? iya, kali pertama Kak, lebaran di pelosok. Jadi sebelum-sebelumnya kan pulang kampung, tapi kan itu juga termasuk kampungnya saya kan Kak, karena termasuk keturunan Toraja seperti itu. Dan sangat bersyukur bisa membersamai masyarakat di sana, bisa ikut memeriahkan kegiatan Idul Fitrinya masyarakat di sana seperti itu Kak. Boleh diceritakan sedikit, kalau kita kan orang Sulawesi Selatan ataupun juga masyarakat Luwu atau Bugis, kalau lebaran bikin buras dan lain sebagainya. Kalau di sana tradisinya seperti apa? Kalau di sana Kak kurang lebih hampir sama Kak. Jadi kita juga pergi ziarah dari rumah ke rumah. Kemudian yang membedakannya paling ini Kak, karena non muslim, ke semua keluarga baik non muslim itu tetap berkumpul Kak. Jadi luar biasa toleransinya juga, karena kan mereka semua saudaranya datang ke rumah kumpul, kemudian ziarah lagi ke rumah warga lainnya, sampai kita sempat juga naik truk lagi untuk ziarah ke kampung sebelah Kak. Pokoknya kumpul kita itu, kumpul satu dusun itu kita naik truk pergi ke dusun sebelahnya Kak, dengan jalanan yang kurang lebih hampir sama pada saat perjalanan dari Rantai Pau ke Rantai Bua itu, yang naik gunung, kemudian jalannya sempit sekali Kak, hanya satu mobil muatnya Kak, luar biasa. Oke, baik. Jadi bahkan yang pergi berziarah itu bukan cuma sahabat dari pelosok juga ya, tapi sekampung lah istilahnya. Kak, dan betul. naik truk, bukan naik motor ataupun juga naik mobil yang nyaman kalau kita bilang ya, ternyata naik truk dan perjuangannya luar biasa untuk tetap menyambung tali silaturahmi. Betul, Seperti apa Kak Raja pada saat lebaran di Toraja? Boleh diceritakan? Boleh. Tahun kemarin berlebaran di Toraja, otomatis beda. Beda. Pertama karena yang ini kan kemarin kita mau inisiasi itu adakan kayak obor pawai obor tuh. Nah saya diskusi sama tokoh masyarakatnya, dalam hal ini Pak Citra, saya katakan Pak, apakah ketika kita buat pawai obor itu boleh nggak? Soalnya kan lagi musim kemarau, jangan sampai nanti takutnya kebakaran atau apa. Nah anak-anak namanya juga takutnya ada yang barbar, main api atau apa. Nah, makanya saya titip ke Maya bahwa tolong dipandu, dijaga anak-anak jangan sampai main itu. Nah, ternyata antusias masyarakat di sana itu mengatakan ini pertama kali dalam sejarah hadirnya Muslim di dusun itu, di kampung situ, itu adakan pawai akbar seperti itu. Jadi saya bilang, Masya Allah kayak gitu. Ternyata ini sebuah acara yang jarang pernah ada, tidak pernah terpikir di pandangan mereka bahwa ini akan terjadi. Nah, lewat dari sahabat dari pelosok itu kita lakukan hal itu, termasuk mempersiapkan peralatan-peralatan apa yang harus mereka bawa, apa yang buat, termasuk dari kumpulkan bambu, anyaman untuk sabut kelapa, terus cari minyaknya dan lain-lain.
Nah, itu dilakukan dengan sukacita dalam kondisi berpuasa pada saat itu. Jadi betul-betul Ramadan di luar itu terasa indah sekalipun jauh dari keluarga. Tapi kita menemukan keluarga baru walaupun tidak sedara, tetapi itu jauh memberikan ketenangan jiwa dan kenyamanan hati beribadah walaupun tidak dengan keluarga besar seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi ini menjadi kegiatan yang mereka juga baru lakukan gitu ya pada saat malam takbiran. Oke, baik. Jadi mereka tuh merasakan euforia baru menyambut datangnya hari kemenangan di esok hari. Betul sekali. Dan mungkin mereka dulu-dulunya itu tidak melakukan karena ya minoritas, juga mungkin masih tidak berani dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah teman-teman datang, mungkin ini akan menjadi tradisi tahunan bagi mereka juga yang nanti akan dilaksanakan lagi. Harapannya. Harapannya seperti itu. Nah, Kak Juleo, seperti apa kemarin berlebaran di Toraja? Boleh, silakan ceritakan pengalamannya. Oke. Pengalaman tentang lebaran di Toraja. Nah, mungkin sama kayak yang pertama itu obor ya kan, kita baru bahas obor itu langsung anak-anaknya itu langsung pada senang lah. Jadi kita bilang, oke, malam ini nanti kita adakan pawai obor, kita akan keliling dari sini ke sini. Itu sorenya Kak, yang aslinya hujan, kita pasrah, aduh hujan ini gimana ini? Alhamdulillahnya ketika selesai asar mau dekat-dekat maghrib itu sudah tidak hujan Kak, jadi langsung ibu-ibunya malah yang cari bambu. Saya juga ikut, ibu-ibu ambil bambu, sudah akhirnya kita bikin semuanya, pas sudah jadi, Masya Allah itu pada senang semua, itu kumpul semuanya, betul-betul kumpul. Pas kita jalan itu orang-orang yang non muslim itu mereka sudah langsung pada keluar dari rumah gitu kayak nyambut kita, lihat kita sambil di video, sambil bahkan mereka juga senang sekali lihatnya. Bahkan ada anak-anak kecil yang non muslim pun ikut Kak, ikut pas kita lagi pawai obor. Nah ketika besoknya pas sudah masuk hari raya, itu adalah hari pengalaman pertama saya, mungkin yang saya itu di situ sebagai imam sholat id plus ceramah sholat id Kak. Makanya saya rasa kayak aduh, apalagi pas di rakaat terakhir itu Kak, betul-betul saya nggak tahu, tiba-tiba keluar air mata Kak pas lagi imam. Jadi kayak jadi tuh ayat yang saya baca itu kayak langsung meresap gitu di kepala, kayak terbayang-bayang. Jadi ya mau gimana lagi, pas mau rakaat kedua sudah ya akhirnya nangis, dan pas ceramah juga baru salam, baru takbiran nangis lagi Kak. Nah kan selesai itu kita salam-salaman. Nah salam-salaman itu ya Allah itu betul-betul pecah nangis Kak, itu sampai saya yang lagi baca sholawat di toa itu sampai pecah itu, nangis itu, semuanya pelukan, salam-salaman. Akhirnya mungkin yang mereka pertamanya tidak ada yang namanya foto keluarga gitu Kak. Akhirnya saya sama Kak Maya kita buat bingkai gitu Kak, bingkai di bagian temboknya kita tulis selamat hari raya Idul Fitri gini. Nah akhirnya dari situ mereka ada foto keluarga, foto bareng-bareng, alhamdulillah. Dan itu mereka bilang ini adalah hari raya pertama yang mereka juga ada foto keluarganya bareng-bareng Kak. Alhamdulillah. Itu yang paling berkesan sih Kak. Baik, jadi ada banyak momen yang begitu hangat ya bersama dengan keluarga baru di sana. Ini manggilnya udah keluarga juga berarti Kak Juleo, karena sudah bisa diterima, kemudian menciptakan banyak momen baru termasuk dengan tradisi lebaran yang mungkin mereka tidak pernah rasakan sebelumnya, foto keluarga. Kalau kita kan sudah biasa foto keluarga tiap lebaran ataupun juga tiap berkumpul, ini menjadi momen yang mereka bisa kenang juga untuk diulang kembali mungkin di tahun-tahun ke depan dengan tradisi yang sudah dibawa oleh sahabat Dai Pelosok yang menambah euforia dari perayaan Idul Fitri. Meskipun di pelosok tapi kehangatannya juga masih terjaga luar biasa. Nah, Kak Raja sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, mungkin apa yang ingin disampaikan baik itu kepada seluruh teman-teman sahabat Dai Pelosok, kepada klinik dan juga kepada masyarakat Toraja yang sudah kemarin juga berpartisipasi, silakan.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya cuman ingin bahwa siapapun bisa melakukan hal kebajikan. Siapapun bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan syiar. Nah, kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara Muslim yang ada di sana ingin berkontribusi di kegiatan sahabat dari pelosok untuk Ramadan tahun depan, kayak gitu, berarti persiapkan diri teman-teman. Karena mereka akan menghadapi beberapa tahapan tes, diantaranya pertama seleksi CV dan esai mereka, masuk ke tahap interview, setelah itu masuk ke seleksi skillnya mereka, kayak gitu, baik dari baca Al-Quran dengan ceramahnya, setelah itu wawancara kedua, wawancara terakhir, baru tes kesehatannya atau medical check up, baru dinyatakan sebagai penerima fully funded sahabat dari pelosok yang akan ditugaskan ke pelosok di mana lokasi penempatan dari sahabat dari pelosok. Nah, berikutnya buat juga kita tidak menutup diri juga buat saudara-saudara kami yang ada di sana yang ingin berkontribusi juga di kegiatan sahabat dari pelosok itu bisa juga Kak, baik itu sebagai donatur Kak, atau sponsorship Kak, atau bisa dalam bentuk apapun itu kami terima untuk teman-teman sahabat dari pelosok itu bisa salurkan ke lokasi kegiatan penugasan sahabat dari pelosok. Oke, baik. Jadi seperti itu yang mungkin bisa juga diharapkan begitu ya, dan semoga kegiatan seperti ini bisa berlanjut setiap tahunnya, bahkan mungkin nanti akan ada daerah-daerah lain yang menjadi tempat juga lokasi untuk sahabat dari pelosok. Semoga kedepannya bisa lebih menjangkau banyak lagi saudara-saudara Muslim kita yang masih butuh uluran tangan dari kita. Kak Maya, silakan boleh sampaikan harapannya melalui tayangan ini, silakan. Semoga dengan adanya program Sahabat Dai Pelosok ini membuka mata para pendidik untuk ikut berkontribusi dalam proses perkembangan anak-anak di pelosok. Jadi menerapkan inklusi yang dimana menyamaratakan antara anak di kota dan anak di desa. Itu harapan besar saya. Semoga para pendidik membuka lebar matanya untuk menyamaratakan semua anak-anak yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Kak Julio, melalui virtual Zoom meeting, silakan sampaikan apa harapannya ataupun juga ungkapan terima kasih melalui virtual Zoom meeting. Silakan. Saya mau bicara sesuatu tapi sudah disampaikan Kak, dan jujur Kak, sekarang saya lagi merinding ingin menangis karena mengingat masa-masa di sana itu ya. Betul. Jadi silakan. Mau sampaikan sesuatu tapi sudah disampaikan mungkin Kak semuanya, jadi sudahlah. Iya, Kak Julio mungkin boleh sampaikan salam rindu untuk teman-teman di Toraja ataupun juga teman-teman volunteer di di Sulawesi Selatan kemarin, silakan. Salam dari saya. Semoga keluargaku, maksudnya saya jadi keluargaku yang ada di Toraja Utara sehat-sehat selalu. Insya Allah kalau ada waktu mungkin kita bisa dipertemukan di tempat yang sama dalam keadaan yang ya begitu mungkin lebih membaik. Dan oke, terima kasih sudah menganggap saya sebagai keluarga kalian, bahkan terima kasih juga sudah dengan nama panggilan anakku, kakakku, dan saya juga akhirnya lebih leluasa, akhirnya saya memanggilnya sebagai mama dan adik-adikku. Ya, thank you untuk semuanya, karena dari program ini akhirnya membuat saya terbuka bahwasannya di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan dunia pendidikan, ilmu agama, dan ya mungkin dari saya itu saja ya Kak, kurang lebihnya mohon dimaafkan Kak. Udah. Oke, baik, terima kasih Kak Julio. Ini air matanya sudah mau jatuh kayaknya ya. Salam dari kami di Sulawesi Selatan, sehat-sehat di Papua. Semoga bisa berjumpa lagi ya. Semoga
suatu saat bisa ada rejeki, panjang umur dan juga kesempatan untuk kembali ke Sulawesi Selatan ataupun juga langsung terjun lagi di Toraja untuk mengabdi dan temu kangen dengan keluarga barunya di sana. Sehat-sehat Kak Julio, terima kasih sudah menyempatkan hadir meskipun melalui virtual Zoom meeting, dan juga kepada Kak Raja dan juga Kak Maya, terima kasih hari ini sudah hadir bersama kami di studio. Kami tunggu gebrakan barunya dari Sahabat Dai Pelosok dan kami tunggu kabar-kabar selanjutnya terkait dengan seluruh program kerja yang nantinya bisa membantu dan memberdayakan masyarakat, tentunya juga masyarakat muslim di pelosok yang masih butuh uluran kita bersama. Nah, terima kasih juga tentunya kepada seluruh Tribuners yang telah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.